Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk, Sah. Iya, terima kasih, Bu. Kamu dari tadi kemana, Sah? Tadi saya dari toko buku, Bu. Setelah dari sana, saya langsung ke tempat Ibu. Oh, begitu. Apa kamu minum terlebih dahulu sebelum mulai konseling ini? Tidak, Bu. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu. Oh iya, sebelumnya kamu sudah pernah melakukan proses konseling, kan, Sah? Iya, Bu. Sebelumnya saya sudah pernah mengikuti proses konseling bersama Ibu. Tetapi itu sudah cukup lama, Bu. Oh, baiklah. Kalau begitu, sekiranya apa yang masih kamu ingat mengenai konseling itu sendiri? Yang saya ingat mengenai konseling itu adalah proses pemberitahuan kepada klien. Tidak hanya kepada klien yang bermasalah saja, tetapi membantu klien untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya, sehingga ia mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seperti itu, Bu, yang saya ingat. Baiklah, itu sudah cukup baik. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan kembali mengenai konseling itu sendiri. Nah, konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau klien secara khusus yang dilakukan melalui interaksi antara dua orang dengan tatap muka, di mana di sini adalah konselor dan konseli saja. Di sini pun kami para konselor memiliki etika dasar dalam proses konseling. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana saya menjamin bahwa masalah yang kamu hadapi ini hanya Tuhan, saya, dan kamu saja yang tahu. Jadi kamu tidak perlu khawatir jika masalahmu ini diketahui orang lain. Sehingga diharapkan saat proses konseling pun kamu terbuka dengan masalah agar proses konseling dapat berjalan dengan baik. Jadi, apakah kamu sudah mengerti, Elsa? Iya, saya sudah mengerti, Bu. Saya akan terbuka dengan masalah yang saya hadapi saat ini. Baiklah, terima kasih kamu mau bekerja sama dalam proses konseling ini. Iya, sama-sama, Bu. Nah, sebelumnya, bisakah kamu katakan tentang apa yang kamu resahkan sehingga kamu datang menemui saya hari ini? Begini, Bu, saya merasa gugup dan cemas beberapa hari ini. Bingung terus bagaimana saya ini, Bu. Bisa kamu perjelas apa yang menjadi penyebab kamu merasakan hal tersebut? Akhir ini saya merasa gugup dan cemas dikarenakan sebentar lagi saya akan mengikuti tes beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA ini. Saya takut jika saya tidak dapat melakukannya dengan sesuai harapan saya, karena hal ini saya menjadi tidak fokus saat memulai untuk belajar dan sulit tidur. Saya sulit tidur pada saat malam. Saya takut, saya kepikiran, Bu. Ayah dan ibu saya juga sudah mengetahui hal ini. Mereka mengatakan saya mampu untuk mengikuti tes tersebut dan saya bisa membanggakan mereka. Tetapi hal tersebut masih membuat saya cemas dan kepikiran, Bu. Saya harus bagaimana ya, Bu? Kamu tenang ya, Nak Elsa. Lalu, apakah hal ini membuat kamu tidak ingin melanjutkan dan tidak ingin mengikuti tes tersebut? Sepertinya tidak, Bu. Saya sangat ingin mengikuti tes tersebut. Saya merasa ini kesempatan saya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan membanggakan orang tua saya. Tapi di sisi lain, ketakutan dan kecemasan saya ini membuat saya berpikir, apakah saya bisa melalui tes tersebut sesuai dengan harapan saya. Ini membuat saya selalu kepikiran, Bu. Itu berarti dapat dikatakan kamu merasa sangat cemas dan ketakutan dengan jalannya tes yang akan kamu hadapi nanti. Apakah benar seperti itu? Iya, Bu, seperti itulah yang saya pikirkan. Apakah Ibu pernah mengalami hal yang saya alami sekarang, Bu? Kalau hal itu sebenarnya Ibu juga pernah merasakannya, tetapi pada akhirnya
Ibu berhasil melewatinya dengan baik. Selalu berpikir positif itu kuncinya. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya melakukan hal itu tapi tetap saja kepikiran, Bu. Ibu mengerti apa yang Nak Elsa rasakan saat ini. Jadi, dari pembicaraan yang kita lakukan tadi, kamu merasa cemas sehingga membuat kamu tidak fokus dan sulit tidur di malam hari. Kamu juga sudah membicarakan hal ini kepada kedua orang tua kamu akan hal ini, dan mereka meresponnya dengan baik dan sangat mendukung kamu. Tetapi hal itu tetap membuat kamu merasa takut dan cemas, sehingga kamu kepikiran dengan tes yang akan kamu hadapi. Kamu takut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Benarkah demikian? Iya, Bu, itu benar sekali. Oke, baiklah Naelsa. Setelah mendengarkan permasalahan yang kamu hadapi tadi, selanjutnya kita akan melakukan teknik disentisiasi untuk mengatasi kecemasan kamu ini. Apa itu, Bu, teknik desensitisasi, Bu? Teknik desensitisasi ini adalah salah satu teknik yang ada dalam konseling, di mana teknik ini digunakan untuk mengurangi tingkat kecemasan konseli dengan membuat konseli rileks terlebih dahulu dan menyusun tingkatan-tingkatan kecemasannya. Tingkatan kecemasan atau hierarki kecemasan ini disusun dari reaksi kecemasan yang rendah sampai reaksi kecemasan yang tinggi. Kemudian konseli diminta untuk rileks kembali dan membayangkan setiap tingkatan kecemasan. Apakah kau mengerti, Elsa? Iya, saya sudah mengerti, Bu. Baiklah, kalau kamu sudah mengerti, sekarang kita akan mulai ya. Kamu silakan duduk dan lemaskan tubuh kamu sehingga kau merasa santai. Pejamkan mata kamu, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, hitung di dalam hati. Sekarang kamu bayangkan kamu berada di tempat yang sangat kamu sukai, di mana tempat tersebut membuat kamu sangat nyaman. Jika kamu sudah membayangkannya, anggukkan kepalamu. Di manakah tempat yang membuat merasa nyaman dan lebih santai? Saya sekarang berada di padang rumput yang luas. Bagaimana suasana di padang rumput tersebut dan dengan siapa Anda di sana? Suasana di sini terasa sangat sunyi, sejuk, dan menenangkan hati saya. Dan di sini saya hanya seorang diri menikmati padang rumput yang indah ini. Bagus, Elsa. Apakah sekarang kamu sudah merasa lebih rileks dan nyaman? Jika iya, anggukkan kepalamu. Baiklah, jika kamu sudah merasa lebih rileks, sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam lagi dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, hitung dalam hati. Sekarang buka mata kamu perlahan-lahan. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa lebih lega, Bu. Nah, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke sentisiasinya. Ibu minta kamu menuliskan hierarki kecemasan kamu saat mengikuti tes beasiswa tersebut. Baik, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang kamu sudah menuliskan hierarki kecemasan kamu. Sekarang kita akan masuk ke teknik desensitisasi. Kamu silakan duduk. Kamu silakan duduk dan lemaskan tubuh kamu sehingga kamu merasa lebih santai. Pejamkan mata kamu, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, hitung di dalam hati. Apakah kamu sudah merasa nyaman? Jika iya, anggukkan kepalamu. Baiklah,
Sekarang bayangkan kamu bangun dari tempat tidur kamu di pagi hari, di mana tes beasiswa akan dilaksanakan. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaanmu? Saya duduk di pinggiran tempat tidur, kemudian beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Perasaan saya saat itu tidak terlalu cemas ataupun gugup. Baiklah, kita lanjut. Sekarang bayangkan kamu di perjalanan menuju tempat tes beasiswa dan pikirkan tentang tes tersebut. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaanmu? Saya duduk di dalam mobil sambil mengulang pelajaran yang saya pelajari. Saya mulai merasa cemas, Bu. Saya mulai tidak tenang memikirkan tentang tes tersebut. Baik. Kemudian kamu bayangkan, kamu sampai di tempat tes dan menunggu di ruang tunggu sembari nama kamu dipanggil. Apa yang kamu lakukan di tempat itu dan bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya hanya duduk menunggu. Suasana di sini sangat hening, sunyi, dan ini membuat saya semakin gugup. Saya cemas, tangan saya mulai berkeringat, jantung saya mulai berdegup sangat kencang. Saya merasa keringat dingin sembari menunggu nama saya dipanggil. Baiklah, sekarang kamu tenang. Tarik nafas kamu dalam-dalam dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, hitung dalam hati. Ibu minta kamu bayangkan kembali tempat yang membuatmu nyaman dan rileks. Buat dirimu senyaman mungkin. Jika kamu sudah merasa lebih nyaman, anggukkan kepalamu. Kadang nggak stabil, macet-macet. Baiklah, jika kamu sudah merasa lebih nyaman, sekarang kamu bayangkan kembali saat kamu menunggu di ruang tunggu, sembari nama kamu dipanggil. Sekarang apa yang kamu rasakan? Saya masih gugup dan cemas, Bu, tetapi sedikit berkurang sekarang. Tangan saya tidak lagi berkeringat, tetapi jantung saya masih berdegup kencang. Bagus, Naelsa. Sekarang kita lanjut kembali. Bayangkan sekarang nama kamu dipanggil dan kamu berjalan memasuki tempat tes tersebut. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya berjalan masuk ke dalam ruangan dengan keadaan semakin cemas, Bu. Badan saya bergetar. Saya kembali berkeringat dingin, Bu. Jantung saya semakin berdegup kencang. Saya takut, Bu. Saya takut tidak bisa menjawab pertanyaan tes itu. Baiklah, kamu tenang ya, Elsa. Sekarang kamu bayangkan kembali tempat yang membuat kamu nyaman. Kemudian tarik lagi nafas kamu dalam-dalam, keluarkan dari mulut sampai kamu merasa rileks kembali. Apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Jika iya, anggukkan kepalamu. Bagus, kalau begitu, sekarang kita lanjutkan kembali saat kamu berada di ruang tes. Bayangkan kembali saat kamu memasuki ruangan tes. Sekarang bagaimana perasaanmu? Saya merasa lebih baik, walaupun tingkat kecemasan saya masih tinggi. Tidak apa-apa, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang kita lanjut ke tingkat kecemasan yang paling tinggi. Bayangkan kamu duduk di ruangan tersebut dan pengawas memberikan lembaran soal. Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan? Suasana terasa semakin menegangkan, Bu. Ruangan sangat sunyi, hanya ada 5 orang termasuk saya yang ada di dalam ruangan itu. Semua terlihat tegang dan gugup, Bu. Saya kembali merasakan kecemasan saya semakin meningkat, Bu. Oke, kamu tenang. Tarik nafas kamu dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Lakukan sampai kamu merasa lebih nyaman, sambil kamu membayangkan tempat yang membuat kamu nyaman. Apakah kamu sudah kembali nyaman? Baik, kita lanjutkan lagi. Kamu bayangkan kembali saat kamu masuk ke dalam ruangan, tersebut dan pengawas membagikan soal. Bagaimana perasaan kamu?
Sekarang saya sudah bisa mengendalikan kecemasan saya, Bu. Saya merasakan kecemasan saya berkurang, walaupun ketegangan itu masih saya rasakan. Baguslah kalau begitu, Naelsa. Sekarang Ibu minta kamu untuk lemaskan seluruh tubuh, renggangkan otot-otot kamu. Selanjutnya kamu kembali tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut, lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian, perlahan-lahan buka mata kamu. Nah, bagaimana sekarang perasaanmu, Nak? Sekarang saya sudah merasa lebih baik daripada di awal tadi, Bu. Baguslah kalau begitu, kamu sudah merasa lebih nyaman, Elsa. Ibu rasa kamu sudah bisa mengendalikan kecemasan kamu, dan Ibu yakin kamu bisa menjalani tes beasiswa tersebut dengan sangat baik. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuan Ibu. Iya, sama-sama, Nak. Ibu minta kamu untuk terus berlatih mengendalikan kecemasan kamu ya. Iya, Ibu. Saya akan berusaha. Baiklah, Ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lakukan di hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu. Bagaimana? Baiklah, Bu. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.